Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renadi Saputra, NIM belakang 91, mahasiswa semester 7 dari Tadris IPA IAIN Kota Salatiga. Pada kesempatan ini, untuk memenuhi tugas individu dari Ibu Isna Afif Nuraini MPD selaku dosen dari mata kuliah histologi semester 7, yaitu menjelaskan mengenai anatomi jaringan tumbuhan. Nah, perlu kita tahu mengenai struktur dan jaringan tumbuhan. Sel-sel pada tumbuhan yang memiliki struktur yang sama dan jaringan yang memiliki fungsi yang sama. Nah, berdasarkan aktivitas pembelahan sel penyusun jaringan selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi yang pertama jaringan meristem, terus jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang pertama jaringan meristem. Nah, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Sel tumbuhan semakin bertambah sehingga menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan volumenya. Jaringan meristem terdiri atas dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Nah, yang pertama kita jelaskan mengenai meristem primer. Nah, pada meristem primer ini jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Nah, seperti gambarannya yang terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Nah, oleh karena itu meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada pertumbuhan primer atau vertikal pada batang. Nah, yang kedua adalah meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi merismatik kembali. Contohnya adalah kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Nah, yang berikutnya adalah kambium vaskuler. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Nah, kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Jadi kita bisa membedakannya. Nah, aktivitas kambium menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder sehingga batang menjadi besar. Kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Nah, di sini kita dapat menentukan umur pohon atau tumbuhan dengan melihat lingkaran gelap pohon atau yang terbentuk pada batang pohon. Nah, lingkaran pohon ini terbentuk akan adanya aktivitas kambium vaskuler yang dipengaruhi oleh musim. Seperti yang kita ketahui, pada saat musim hujan, banyak air yang diserap oleh tumbuhan. Hal ini menyebabkan kambium vaskulernya meningkat dan hal ini menyebabkan ukuran sel menjadi besar. Nah, begitu juga sebaliknya, pada saat musim kemarau tidak ada air atau sedikit air yang diserap oleh tumbuhan, sehingga menyebabkan selnya mengecil dan juga rapat sehingga terbentuk daerah gelap pada batang. Kemudian ada jaringan dewasa. Nah, jaringan dewasa ini merupakan jaringan yang bersifat non-merismatik atau tidak aktif membelah. Seperti yang kita ketahui,
atau jaringan dewasa ini nama lainnya adalah jaringan permanen. Jaringan dewasa berasal dari pembelahan sel meristem yang telah mengalami diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa terdiri dari yang pertama jaringan pelindung, yang kedua jaringan dasar, ada jaringan penyokong, dan juga ada jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya, stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sel-sel jaringan kolenkim memiliki dinding sel yang mengalami penebalan, namun tidak merata. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Berdasarkan bentuk selnya, jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan sklereid. Jaringan serat terdiri atas sel-sel yang memanjang, meruncing pada kedua ujungnya, dan tersusun membentuk benang. Jaringan serat banyak ditemukan pada jaringan xilem. Jaringan sklereid terdiri atas sel-sel yang pendek dan memiliki bentuk yang tidak teratur. Jaringan sklereid ini banyak ditemukan pada kulit kacang atau buah pir. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.